sebetulnya ila hadratinya buat minum kopi. Ila hadrati buat minum kopi. Yang diminum dapat pahala. Katanya dulu sekumpul itu ila hadrati dibaca sebelum minum kopi. Selagi belum keluar air kopi dalam perut itu, maka mendapat doanya malaikat. Amin. Habis. Kopinya disebut, ya kan kopi gak dapat baru. Kopinya mana lagi soalnya Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca fadilahnya orang-orang yang menjadi imam. Jadi berlomba-lomba menjadi imam itu ternyata juga pernah dibuat oleh para sahabat. Berlomba-lomba jadi imam. Dalam satu hadis dikatakan man amma fi masjidin sab'a sinin, orang yang mengimami yang menjadi imam dalam masjid. Man barang siapa kemana mati? Man barang siapa amma yang menjadi imam di masjid sab'a sinin 7 tahun. Sampai mau 7 tahun jadi imam. Wajibat maka wajib lahu baginya al jannatu surga bila hisabin tanpa hisab. Pawana sudah berapa tahun? 4 tahun baru. Kurang. 25 tahun. Kalau umurnya masih panjang. Dari 7 tahun jadi imam masjid wajib masuk surga tanpa hisab. Amin, amin tuh. Dengerin tuh. Daftar imam tuh, dengerin. Tanpa gudang ya? Tanpa gudang. Waman dan barang siapa adzana yang adzan arba'ina aman 40 tahun. Oh, ada. Kalau adzan lama nih. Oh, 40 tahun. Jaminannya targetnya harus lama. Arba'ina aman 40 tahun ada. Dakhala maka dia pasti masuk al jannata surga biwil hisabin tanpa hisab. Masuk tahun sampai tua ada terus lah. Yang 40 tahun apa belum itu? Jadi ketika melihat hadis ini para sahabat itu kanu yatadafa'una lima, langsung mereka itu tadafa'un, dorong-dorongan untuk jadi imam. Itu yang diperlombakan oleh para sahabat untuk meraih pahala masuk surga tanpa hisab. Kemudian amal wadhaif allati hiya qabla shalah fasita. Tertib yang ada sebelum sholat itu ada 6. Di antara yang pertama, Allah yataqaddam lil imamah ala qaumin yaqrabunahu. Hendaknya tidak maju untuk jadi imam yaqrabunahu, yang orang-orang itu nggak suka padanya. Ya. Oh. Ngerti imam. Ya. Nggak boleh maju jadi imam kalau sekiranya makmum itu pada nggak suka. Fa ini talafu karena an-nadhar ilal aktarin. Tapi kalau umpama makmum itu ada yang senang, ada yang nggak suka, bagaimana? Nah, dilihat yang banyak.
banyak yang seneng apa banyak yang suka? Voting berarti ya. Pilkada. Voting. Fa'inkan al-aqalun hum ahlul khair. Terus ternyata umpama yang sedikit itu ahlul khair, orang-orang yang memang kayaknya khusyuk-khusyuk, bagus-bagus, itu yang nggak suka. Paling 5-10 orang tapi itu orangnya bagus-bagus, ketimbang yang suka tuh orang yang mendete kafir. Preman gayane. Fanawar ilaihim aula, maka itu melihat yang sedikit yang nggak suka itu bagus. Kalau memang yang sedikit itu orangnya baik. Dalam hadis dikatakan salatatun la tujawizu sholatuhum ru'usahum. Ada 3 orang yang sholatnya itu nggak bisa melewati kepalanya. Kalau targetnya itu kan sholat itu bisa nembus ke langit. Nah ini nembus kepalanya aja nggak bisa, apalagi nyampe sundul langit. Siapa itu 3 orang itu? Yang pertama al-abdul abid, sholatnya budak yang kabur dari majikan, dari tuannya, itu nggak bisa nyundul kepalanya, apalagi nyundul langit. Yang kedua wamro'atun zaujuha sahih, orang istri, sholatnya istri yang suaminya itu marah kepadanya. Nah itu hati-hati, kita selaku laki-laki jangan sampai terpancing marah karena istri. Khawatirnya sholatnya istri nggak diterima. Nah itu bahaya. Yes. Pokoknya umpama jengkelin, yes, anggap aja lah angin lewat ya. Kasihan kalau sampai kita jadi marah, sholat dia nggak diterima oleh Allah. Yang ketiga wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang ngimami satu kaumnya sama dia nggak suka. Nah, itu diantaranya sholat yang nggak bisa nyundul kepalanya, apalagi nyundul langit gitu. Wa kama yunha an taqaddumihi ma'a karahatihi fakadzalika yunha an taqaddum in kana wara'ahu man huwa afqahu minhu. Seperti halnya dia itu dilarang maju karena orang itu nggak suka pada dia, begitu juga dia juga dilarang maju kalau di belakangnya itu ada orang yang afqah, lebih alim dari dia. Nah, itu nggak boleh maju. Illa idam tana'a man huwa aula minhu, kecuali kalau orang itu, seorang ulama itu ya yang punya kelebihan nggak mau maju, maka dia boleh maju. Fa illam yakun syai'un min dzalika falyataqaddam mahma qaddama wa 'arafa min nafsi al-qiyam bi syurutil imamah. Kalau memang nggak ada itu semuanya, ya nggak ada orang yang nggak suka, nggak ada orang yang lebih alim, maka kalau memang dia tahu dirinya itu punya kelebihan dan memenuhi syarat jadi imam, maju nggak apa-apa, tanpa disuruh, nggak apa-apa. Wa yukrahu inda dzalika al-mudafa'ah, maka ada juga hukum makruh kalau sampai orang itu dorong-dorongan, kamu maju, enggak, kamu maju. Nah ini hukumnya malah makruh. Jangan sampai dorong-dorongan jadi imam gara-gara yang ini mungkin dia mandang dia lebih layak, yang ini mandang dia lebih layak, akhirnya nggak dia maju, akhirnya lama jorok-jorokan. Faqatila, maka sampai dikatakan inna qauman tadafa'u al-imama ba'da iqamati sholat fakusifa bihim. Bahasa fakusifa itu dulu sama orang sama kaumnya dibeskan di tanah, itu bahasanya kusifa bihim. Ya, dikatakan ada kaum yang tadafa'ul imamah, dorong-dorongan jadi imam. Setelah umat sampai awal khusifa bihim,
diberhenti masjid pisan. Iya. Bahayanya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika sudah qomat masih dorong-dorongan jadi imam. Maka penting dalam satu masjid itu ada satu orang yang alim, sehingga dia yang menjadi imam, nggak usah dorong-dorongan, nggak usah. Memang dia yang layak. Gitu. Yang lain jangan iri. Kok itu terus yang jadi imam? Padahal dia pengen jadi imam sebetulnya, tapi nggak layak. Wa yukrahu 'inda dzalika al-mudafa'ah. Wa ma ruwiya min mudafa'atil imamah bin sahabah radhiyallahu anhum fasabu itarhum min man ra'awhu annahu aula bidhati. Terjadi di kalangan sahabat dorong-dorongan menjadi imam itu karena mereka itu melihat ada orang yang lebih utama dari yang lain. Kalau tadi kan memang berlomba-lomba untuk meraih pahala jadi imam. Tapi pernah terjadi juga para sahabat itu nggak mau jadi imam karena merasa ada yang lebih layak untuk jadi imam dari mereka itu. Au khaufum ala anfusihim as-sahwa wa khatara dhamana salatihim. Bisa juga dimungkinkan para sahabat itu dorong-dorongan jadi imam, takut khawatir dirinya itu nanti ketika sholat lupa atau lalai. Ini kan bahaya, menanggung sholatnya makmum. Imam itu menanggung sholatnya makmum. Kalau terjadi kesalahan kok nyatanya dia nggak bisa membenahi kesalahan itu, bagaimana caranya? Akhirnya sholatnya yang harusnya sah berjamaah malah nggak jadi berjamaah, pahalanya sholat munfarid. Kan sayang, sudah kumpul bareng di masjid, sholat bareng malah nggak dapat fadilah jamaah. Maka penting imam itu memang harus yang punyai kelebihan. Innal a'immah dumna'u. Para imam itu yang bertanggung jawab penuh sholatnya makmum sah ataukah diterima oleh Allah. Baik. Wa yatashawwasu 'alaiha bi ikhlas fi sholati haya'an minal muqtadin. Kadang juga ketika orang itu jadi imam, yang terjadi itu rasa ikhlasnya kacau malah. Kacau bagian berat mau mengikhlaskan sholatnya. Kadang-kadang malu sama makmum, akhirnya diperbaiki bacaannya, dilakukan bacaannya karena malu. Lasya mafijari bil qiraah, apalagi ketika memang suaranya kencang, waktunya pamer, ya kan? Pamer suara. Ya. Wa fakana lihtirazin min man taraza asbaba min hadzal jinsi. Maka dari itu ketika jadi imam itu ya memang harus betul-betul ikhlas. Bagaimana ikhlas dibiasakan jadi imam? Nanti walaupun banyak yang ngomong di belakang, karena sudah terbiasa, ikhlas itu akan tumbuh dengan sendirinya karena terbiasa. Kayak sodako begitu. Sodako itu awal mula ada rasa sombong, kedua kali masih sombong, 1 tahun masih sombong. Tapi kalau sudah terbiasa sodako, dikatakan orang sombong, dia pun nggak sombong sebetulnya. Hanya saja orang yang melihat itu sombong, tapi dia sendiri sebetulnya yang sodako tidak sombong. Orang jadi imam juga begitu. Dikatakan sombong, dikatakan pamer, karena ini itu. Tapi kalau sudah terbiasa jadi imam, orang ngomong apa, dia sendiri sudah ikhlas memang. Ya, semoga yang biasa jadi imam dikasih ikhlas oleh Allah dan dapat pahala masuk surga tanpa hisab. Amin.